Halo semuanya, selamat pagi. Kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu biar sayang kami memperkenalkan diri kami dulu nih. Kami dari kelompok 1. Yang pertama ada Erlangga Sagusti sebagai ketua kelompok. Yang kedua ada Nesya Amalia Putri sebagai penulis dan juga editor. Yang ketiga ada Muhammad Febri Ardiansyah sebagai pewawancara. Yang keempat ada Revani Sarah Nabila sebagai presenter. Yang kelima ada Destia Mawardini sebagai bendahara. Dan yang keenam ada Naila Syafitri sebagai pendokumentasi. Dan inilah wawancara kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Febri Ardiansyah sebagai pewawancara dalam tugas mengenai reformasi yang terjadi di Horglis. Selanjutnya, saya sudah bersama narasumber, yaitu Bapak Mulyana, SPD MPD. Beliau adalah guru dari SMP Negeri 1 Horglis. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa peristiwa yang terjadi di Horglis pada masa reformasi? Ya, pada tahun itu terjadi tahun 1958 ya, di mana masa-masa itu adalah sangat mengarak terjadinya gerakan-gerakan reformasi yang motor penggerak utamanya adalah kaum mahasiswa. Itu hampir semua wilayah Indonesia mengadakan gerakan tersebut, namun presentasinya berbeda-beda, kadarnya berbeda-beda. Gerakan reformasi tersebut biasanya berkembang pesat, dalam artian bergerak besar, mencakup menggerakkan massa yang besar, biasanya di kota-kota besar seperti Jakarta, kemudian Bandung, Yogyakarta, Surabaya, di mana kota-kota besar tersebut adalah sebagai pusat pendidikan, terutama adalah perguruan tinggi. Tapi gaungnya juga tetap terasa di daerah-daerah atau di pelosok, khususnya di Horglis juga terasa gaung dari pergerakan atau perubahan atau reformasi tersebut. Namun gerakan yang terlihat tidak sampai menimbulkan suatu kerusuhan yang sangat besar, tidak seperti di Jakarta yang saat itu terjadi penjarahan besar-besar segala macam. Di Horglis yang berdampak adalah dalam artian hanya pembicaraan dan penggalian informasi dari media massa, baik surat kabar maupun televisi yang saat itu memang penjara-penjaranya menayangkan tentang gerakan tersebut. Itu yang terjadi di Horglis. Jadi ada gaungnya, cuma tidak terlalu blow up seperti di kota-kota besar. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang kedua yaitu, apa yang menjadi sebab peristiwa tersebut terjadi? Ya, kalau reformasi itu terjadi kan karena tuntutan dari, ini berawal dari kekecewaan masyarakat atas rezim pemerintahan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat atau merugikan rakyat, dan ketidakpuasan atas pimpinan, dalam hal ini adalah presiden saat itu, Presiden Soeharto saat itu. Kemudian menimbulkan gejolak, keinginan dari masyarakat bahwa harus terjadi pergantian pimpinan atau presiden saat itu dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan yang saat itu memang sedang carut-marut gitu. Begitupun di Horglis saat itu juga ya, seperti yang tadi yang Bapak sampaikan, ada gaungnya, jadi ikut mendukung gerakan reformasi tersebut, terutama yang dilakukan oleh kaum pelajar. Karena dari Horglis sendiri notabene banyak juga generasi muda atau cendekia atau intelektual muda yang saat itu memang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri, di perguruan tinggi, dan juga dari sekolah-sekolah yang di luar kecamatan Horglis. Jadi mereka juga memahami tentang reformasi dan ikut. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga,
apakah ada yang menjadi tautan masyarakat pada saat itu? Tautan. Tuntutan, maaf Pak, tuntutan. Tuntutan ya saat itu memang apa sih yang diinginkan masyarakat sebetulnya simpel ya, sederhana, yaitu kebutuhan pokok mereka terutama itu dapat terpenuhi dengan baik, kemudian harga-harga murah gitu kan, kemudian kondisi masyarakat yang atau lingkungan yang aman, karena saat itu pada saat reformasi terutama di kota besar itu kan sangat mencekam, ada penjara segala macam dan sebagainya gitu. Kemudian terjadi kelangkaan kebutuhan pokok saat itu sehingga harga-harga melambung naik semua. Jadi tuntutan masyarakat sih ya pengen apa namanya, harga turun, kemudian terjadi peningkatan kesejahteraan dengan pergantian dari pemerintah tersebut. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang keempat, apa yang melatar belakangi tuntutan tersebut? Hampir sama dengan yang pertama tadi ya, bahwa terjadi ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pemerintahan yang saat itu berlangsung, sehingga mereka menuntut untuk terjadi pergantian pemerintahan dengan tujuan atau harapan ya kesejahteraan dan kesejahteraan masyarakat itu terpenuhi gitu kan. Itu sih pertama. Dan selanjutnya yaitu pertanyaan kelima, bagaimana peran petugas TNI Polri dan lainnya dalam menangani peristiwa atau demonstrasi pada saat itu? Ini petugas yang Bapak berbicara tentang yang di Haulgelis ya. Kalau di Haulgelis sangat kooperatif dan justru terjadi seperti kerjasama saling mendukung lah, support antara pihak demonstran dengan aparat keamanan tersebut. Ini di luar peristiwa yang terjadi di beberapa kota tertentu yang terjadi insiden pada saat demonstrasi besar-besaran pada masa reformasi tersebut. Ya. Selanjutnya itu pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang keenam, apa pendapat Bapak tentang peristiwa tersebut? Ini sebetulnya yang namanya reformasi bukan sesuatu hal yang haram ya, tidak sebetulnya. Selagi itu bertujuan baik untuk kesejahteraan masyarakat. Cuma yang perlu kita tekankan di sini adalah kita jangan sampai reformasi tersebut didomplengi oleh oknum-oknum atau pihak-pihak tertentu yang mencari keuntungan pribadi, sehingga justru semakin memperkeruh keadaan yang semua tujuannya adalah baik untuk kemajuan bangsa dan rakyat, tapi justru malah menyengsarakan gitu. Terima kasih kepada Bapak Mulyana yang sudah berkenan kami wawancarai dalam tugas pada masa reformasi yang terjadi di Haulgelis. Kami mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.